Distrik Navigasi Kelas 3 Tarakan merupakan salah satu instansi pemerintah pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terletak di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Distrik Navigasi Kelas 3 Tarakan berdiri berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994. Memiliki sumber daya manusia yang terdiri atas 84 ASN dan 68 PPNPN. Instalasi bengkel berfungsi untuk melakukan perawatan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran. Kapal negara Distrik Navigasi Kelas 3 Tarakan berfungsi untuk perawatan sarana bantu navigasi pelayaran, mengantar logistik serta aplusing petugas penjaga menara suar dan teknisi menara suar. Tarakan VTS berfungsi untuk memberikan informasi yang komprehensif bagi kapal-kapal yang masuk, keluar, dan melintas di area alur pelayaran Tarakan VTS. Dengan adanya pengamatan laut yang berfungsi menetapkan alur pelayaran dan perlintasan, melakukan survei hidrografi dan batimetri, serta posisi sarana bantu navigasi pelayaran, agar kapal-kapal dapat melintas di alur pelayaran yang telah ditetapkan. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia. Kami, Distrik Navigasi Kelas 3 Tarakan, hadir untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya bagi kapal-kapal yang berlayar keluar masuk di Kalimantan Utara, guna memperlancar arus logistik barang yang masuk dan keluar di Provinsi Kalimantan Utara. Maka kegiatan survei mandiri alur pelayaran Nunukan dan Tanjung Selor telah kami laksanakan dengan waktu kurang lebih 3 bulan. Dengan ditetapkan alur pelayaran ini, semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Tanjung Selor dan Nunukan. Semoga kegiatan FGD ini dapat berjalan dengan lancar demi sumbangsi kita semua terhadap pembangunan Kaltara, yaitu menuju Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera. Kalajipa Asti. Safety is our priority. Kapal yang keluar masuk ini di alur ada beberapa jenis kapal. Yang pertama itu baik dari kapal nelayan, SPOB, ada juga kapal Roro, ada juga kapal Pelni, kapal kargo, dan kapal perintis masuk di alur pelayaran tersebut. Kemudian data alur. Dari survei kami, maka kami menganalisa panjang alurnya kurang lebih 18 nautical mile, lebar 250 meter, kedalaman -9 sampai 30. Sistem rutenya kita bisa rute 2 arah. Kemudian untuk bayar navigasi di situ ada kabel laut dan area konservasi budidaya rumput laut. Kemudian fungsi alur sebagai alur masuk Pelabuhan Nunukan. Untuk SBNP sendiri datanya rambu suar existing sudah ada 5 unit, rencana penambahan 2 unit. Untuk pelampung suar existing baru ada 1 unit, MPP berada di luar. Kemudian rencananya kita akan nambah 8 unit lagi untuk membantu nakoda agar lebih mudah masuk dalam alur pelayaran tersebut.
Kemudian sistem komunikasi yang ada di situ, stasiun radio pantai yang sudah dilengkapi AIS. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemeruan batimetri, diperoleh hasil yang menunjukkan tidak adanya spot-spot bahaya navigasi di alur pelayaran, sehingga dari segi kedalaman aman dan selamat untuk dilayari. Data teknis alur pelayaran masuk Pelabuhan Nunukan, panjang alur 18 nautical mile, lebar alur 250 meter, kedalaman alur bervariasi minus 9 sampai 30 meter, pasang air laut rata-rata 2,80, sistem rutenya 2 arah, kemudian yang alur pelayaran dapat dilayari di kapal dengan draft 9 meter dengan memperhatikan kondisi air pasang tertinggi. Untuk kapal yang biasa masuk main di draft 8, tapi bisa masuk di 9 dengan memperhatikan kondisi air pasang tertinggi. Kemudian diperlukan pengadaan dan pengasahan SPNP sejumlah 8 unit. Kemudian terdapat jalur kabel laut yang dipendam 2 meter di sekitar alur pelayaran dan perlu adanya penandaan nantinya. Kemudian yang terakhir, perlunya penataan atau zonasi budidaya rumput laut oleh Pemda Nunukan. Mungkin itu dari kami Pak, selama kami melakukan survei batimetri. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada tim Pushhidrosal yang sudah membantu kami dalam pelaksanaan sehingga dapat selesai dengan aman. Akhir kata, moga ada masukan yang memberikan kami kemajuan lebih lagi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Dalmon yang telah memberikan paparan terkait dengan suplai mandiri yang dilakukan di SOP kelas Disnap kelas 3 Tarakan. Untuk selanjutnya kami minta dari Direktorat Kepelabuhanan untuk memberikan paparan-paparan tentang data-data informasi gitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin Bapak Direktur Kenavigasian, yang saya hormatin moderator, yang saya hormatin Bapak-bapak narasumber, Pak Pushhidros, kemudian saya hormatin Pak Kadis NAP, Pak KSOP, dan saya hormatin tim-tim panitia semuanya. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit dari Direktorat Kepelabuhanan. Kami dari Direktorat Kepelabuhanan mempunyai 5 subdit, akan tetapi yang lebih berkaitan dengan penetapan alur ini ada 3 subdit. Yang pertama itu adalah subdit RIP atau perencanaan, kemudian subdit untuk penetapan DLKR, DLKP, yaitu subdit pelayanan jasa, kemudian subdit pengerukan dan reklamasi. Itu yang lebih berkenaan dengan penetapan alur. Sebagaimana cikal bakal dari penetapan alur yang kita ketahui bahwa target dari penetapan alur ini yang diharapkan dari penetapan oleh Menteri Perhubungan, yang pertama seperti kita ketahui adalah pertama itu adalah alur pelayaran, khususnya masuk, alur pelayaran masuk,
yang disebut oleh penetapan alur, kemudian adalah sistem rute, kemudian tata cara berlalu lintas, kemudian adalah penentuan area labuh. Itu target utama dari penetapan alur. Jadi di sini saya mulai dari membicarakan tentang RIPN, RIP, DLKR, dan kemudian terakhir adalah persiapan daripada peran serta studi investigasi desain untuk alur pelayaran atau kolam pelabuhan. Seperti dari arahan Direktur Navigasian bahwa RIP yang akan dipersiapkan oleh penetapan alur itu sebesar 636 RIP, tapi masih menunggu lagi itu ada rencana lokasi pelabuhan sebesar 1.321, masih banyak. Tapi memang target sekarang ini adalah 636, sesuai dengan KP 432 tahun 2017 yang telah dirubah berdasarkan KM 30 tahun 2020. Berdasarkan RIPN, Pelabuhan Nunukan ini masuk ke dalam hierarki pelabuhan pengumpul. Pelabuhan pengumpul dengan target kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 sampai dengan -9. Kemudian memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 3.000 DWT. Setelah kita lihat tadi hasil pemaparan dari Pak Damonse bahwa kesimpulan akhir alur masuk yang sudah di sounding itu minimal sudah mencapai -9 meter LWS. Jadi artinya pelabuhan Nunukan ini atau yang disebut dengan pelabuhan Omlim itu sudah masuk kategori daripada pengumpul. Berarti aman. Saya sebenarnya dari Direktur Kepelabuhanan, setelah waktu pemaparan dari Pak Damonse ini, saya cuma 2 aja ngelihat. Pertama, apabila memang Pak Damonse ini menyajikan peralatannya single beam plus dengan side scan sonar, saya mulai was-was. Tapi kalau Pak Damonse sudah menyajikan ini pakai multi beam, saya sudah lega. Karena saya anggap kalau pakai single beam berarti ada kedangkalan. Artinya yang memang tidak bisa dijangkau oleh multi beam. Akan tetapi karena Pak Damonse pakai peralatan MB aman. Berarti memang sudah di atas rata-rata, minimal itu di atas -4 dan 5. Kemudian, sesuai dengan pemaparan Pak Damonse tadi, DLKR DLKP memang sudah ditetapkan tahun 1999. Kemudian RIP sudah disahkan tahun 2018. Kemudian yang kita ketahui juga bahwa memang sudah diproses secara evaluasi tahun 2017. Eh 2017 ya. Ini kondisinya. Ya. Kembali kita ke DLKR DLKP lagi. DLKR DLKP di sini
yang lebih diutamakan dari penetapan alur ini adalah di wilayah perairan. Jadi kalau kita Direktorat Kepelabuhanan tuh kita bagi dua seperti itu, ada namanya DLKR daratan dan perairan, ada DLKP daya perairan. DLKR ini kita sebut adalah wilayah pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sedangkan DLKP itu adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Sehingga kalau untuk kegiatan keamanan itu jelas tadi seperti tadi kita ketahui bahwa dari penetapan alur targetnya adalah alur pelayaran, kemudian keperluan untuk labuh, yang terakhir itu kata-kata pamungkas adalah kebutuhan yang penting, kegiatan lain sesuai dengan kepentingan, kegiatan lain sesuai kepentingan. Tapi kalau dalam bahasa DLKR, DLKP adalah kegiatan lain sesuai kebutuhan. Kalau di penetapan alur adalah kegiatan lain sesuai dengan kepentingan. Oke. Target implementasi dari penetapan alur, selain daripada penetapan, di situ juga diamanahkan bahwa dapat melakukan pemeliharaan alur pelayaran masuk pelabuhan yang dilaksanakan oleh KSOP atau KUPP. Ini targetnya dari Direktorat Kepelabuhanan. Kemudian integrasi, sinkronisasi antara DLKR dan RIP. Apa itu DLKR, apa itu RIP? Secara langsung aja, secara gamblang, bahwa perbedaan yang sangat menonjol di antara RIP dan DLKR, DLKP itu adalah RIP itu pure berdasarkan hasil rumusan hitungan sesuai dengan proyeksi, sehingga tidak ada yang dikurang-kurangin, pokoknya berdasarkan proyeksi ya dapat 1000 bikin 1000, itu RIP mutlak. Sedangkan DLKR, DLKP tidak berkata seperti itu. DLKR, DLKP akan ditetapkan khususnya di bagian daripada daratan adalah bukti penguasaan tanah dari instansi yang berwenang. Bukti penguasaan tanah dari instansi yang berwenang. Kalau tadi RIP tidak bicara dengan bukti penguasaan. Yang penting kebutuhannya sekian sesuai dengan proyeksi, hitungan rumusan. Sedangkan DLKR, DLKP apabila memang ada bukti penguasaan tanah baru bisa ditetapkan seberapa besarnya. Kalau nggak ada, nonsen. Itu bahasa DLKR, DLKP, itu mutlak. Dia nggak pakai rumusan, tapi dia pakai condongnya ke besaran RIP, akan tetapi akan diuji secara asesmen bukti penguasaan tanahnya. Kemudian standarisasi daripada perhitungan kebutuhan wilayah perairan antara penetapan alur dan penetapan DLKR, DLKP itu sudah sama, yaitu peraturan PM 129, kemudian keputusan Dirjen tentang petunjuk teknis. Sama. Kemudian kenapa kami tunjukkan di sini tentang kewajiban penyelenggara pelabuhan? Karena di sini apabila tadi seperti tadi indikatornya memang ada kedangkalan, maka peran serta Direktorat Kepelabuhanan, CQ Subdit Pengerukan dan Reklamasi beserta dengan surveyor yang ada,
maka berdasarkan Juknis kita akan bisa melakukan studi SID alur pelayaran garis miring kolam pelabuhan apabila memang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengerukan. Jadi berdasarkan PM 122 tentang perencanaan, sebelum kita ngeruk itu memang diwajibkan untuk melaksanakan studi. Itu secara tahapan. Target dari studi investigasi desain yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan, khususnya CQ dari Direktorat Subdit Pengerukan dan Reklamasi, adalah 4. Pertama itu keselamatan dan keamanan pelayaran. Jadi sesuai dengan kasus bahwa apakah kedalaman daripada suatu pelabuhan itu bisa ditawar-tawar. Kenyataannya sekarang ini misalnya kita punya anggaran, kemudian kita target -7, ternyata anggaran kita berkurang. Apakah bisa ditawar menjadi 6? Nah ini nanti akan kita sesuaikan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Itu hubungannya tentang masalah volume, desain, dan profil. Kemudian, target kedua, pembangunan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Pembangunan dan pemeliharaan dilakukan dengan kegiatan pengerukan yang secara efisien dan tepat sasaran, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Yang ketiga adalah sebelum dilakukan pengerukan, dilakukan studi sehingga dapat diketahui berapa volume yang akan dikeruk dan peralatan keruk yang akan dipergunakan. Selain itu, terdapat rencana dumping area. Sebagai info terakhir bahwa berdasarkan hasil kesepakatan, kata-kata dumping area ini akan kita rubah menjadi area pembuangan. Karena berdasarkan persetujuan dari Holland kemarin ada pertemuan, dumping area itu akan kita rubah bukan lagi dumping area tapi bahasanya adalah area pembuangan. Kalau dumping area itu nanti konotasinya adalah barang-barang berbahaya atau juga limbah berbahaya ya. Limbah berbahaya. Jadi kata-kata dumping area akan kita rubah nomenklaturnya menjadi area pembuangannya. Kemudian terakhir adalah kondisi sedimen dan tingkat sedimen. Ini yang paling penting karena kita akan mengetahui secara master plan pengerukannya apakah memang keadaan ini memang stabil di alur ini atau di kolam, maka apakah memang ada pertambahan setiap tahun, apakah ada pertambahan 2 tahun, itu akan kita plot di master plan pengerukannya. Jadi mungkin itu aja tambahan dari kami Pak, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami berikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi Irfan dari Direktorat Kepelabuhanan yang telah memberikan paparan tentang data dan informasi dalam penetapan alur pelayaran. Selanjutnya kami memanggil dari Pusdosal Bapak Letkol Laut Farid Maldianto. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan untuk kita sekalian. Yang terhormat moderator, yang kami hormati Pak Cara, Kadisnaf Nunukan, KSOP Nunukan, Kadisnaf Tarakan ya Pak, mohon maaf. Peserta FGD penetapan alur pelabuhan Nunukan yang kami hormati, Pelabuhan Tunontaka.
Nunukan ini merupakan pulau yang salah satu pulau terutara, Pak, berbatasan dengan Malaysia. Kalau di sisi daratannya banyak rumah-rumah yang halamannya di Indonesia, dapurnya ada di Malaysia ya Pak, seperti itu. Merupakan daerah yang cukup berkembang karena tentunya dengan berkembangnya Provinsi Kaltara sebagai provinsi termuda, tentunya keyakinan Pelabuhan Nunukan nanti akan menjadi besar setelah Tarakan sangat memungkinkan untuk mengakses ke wilayah-wilayah perbatasan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar-dasar hukum yang baik kita laksanakan dalam penetapan alur. Tadi disampaikan bahwasanya ada pipa kabel. Memang salah satu bagian penting yang berada di laut adalah salah satunya pipa dan kabel. Nanti akan kami kulas sedikit terkait dengan keberadaan pipa dan kabel. Bapak Ibu sekalian, peta laut merupakan suatu entitas penting dalam mencapai keselamatan dalam bernavigasi pelayaran, baik yang berupa electronic navigational chart maupun paper chart. Saat ini Pushhidrosal telah menerbitkan kurang lebih 565 sel INC, kemudian untuk paper chartnya kurang lebih 480 paper chart. Banyak progres pembuatan paper chart maupun INC yang baru karena tersupport oleh kegiatan-kegiatan survei mandiri sebagai bahan-bahannya. Yang terakhir ada survei mandiri dari alur Patimban ya Pak, Patimban dan JSP di sebelahnya itu akan menambahkan juga. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini juga akan menjadi mensupport untuk pembuatan peta dengan skala besar. Bapak Ibu sekalian, tadi kegiatan survei hidrografi telah dilaksanakan dengan baik oleh tim-tim pengamatan laut di Disnaf Tarakan, dilaksanakan dengan baik dari hidrografinya, pengambilan data batimetrinya, kemudian oceanografinya merupakan hal yang penting, bukan hanya untuk koreksi kegiatan hidrografinya, kemungkinan juga hasil dari terkait dengan data oceanografi fisiknya akan sangat bagus untuk mensupport teman-teman yang di KKP di sana, perikanan, dinas perikanan, memberikan informasi terkait dengan suhu, kemudian salinitas dan segala macam bisa diberikan juga. Dari hasil kegiatan-kegiatan yang kami dapatkan informasi dari Technical Officer dapat berjalan dengan baik, walaupun memang perlu ada pengolahan yang lebih jeli lagi Pak, karena menggunakan multibeam ini memang cukup sensitif, di mana untuk penyurutannya di area-area yang intertidal, kemudian di area-area muara ini biasanya salinity-nya berbeda-beda di setiap tempat, sehingga memang kalau berkenan tim-tim pengolahan ini bisa berkomunikasi dengan baik, bisa melalui WAG Disnaf Pushhidrosal itu share terkait dengan pengolahannya. Ada beberapa angka kedalaman yang memang harus kita teliti lebih baik. Kami yakin itu hanya karena faktor pengolahannya saja, sehingga hanya kalau pelaksanaan pengambilan datanya sudah bagus Pak, tinggal kita pelaksanaan pengolahannya yang perlu kita pertajam lagi. Bapak Ibu sekalian, tadi teman-teman juga sudah menggunakan standar S44. Mungkin nanti perlu dipertajam dengan terkait dengan simbol-simbol Mas. Simbol-simbol ini di dalam pengolahan tentunya supaya mempermudah dibaca oleh pengguna. Simbol-simbolnya bisa meref ke peta nomor 1. Nanti mungkin bisa berkomunikasi dengan kami terkait dengan yang soft
peta nomor satunya untuk simbol-simbol di dalam garisnya biasanya perlu penyesuaian. Ini adalah alur secara umum untuk pembuatan peta laut Indonesia di Bus Hidrosal. Jadi tadi kami sampaikan bahwasanya peta saat ini sudah cukup banyak berkembang, dan berkembangnya peta bukan hanya menerbitkan peta baru, akan tetapi membuat peta itu hidup pun merupakan hal yang sangat penting. Dari hasil survei-survei yang dilaksanakan oleh teman-teman pengamatan laut di SNAF ini, kami langsung mengaksi, kita semuanya langsung mengaksi membuat notice to marine untuk mengupdate electronic navigational chart. Nah, ini yang sangat ditunggu. Contoh terkait dengan yang dilaksanakan oleh tim pengelola Tarakan, laksanakan kegiatan survei di alur Nunukan ini dengan perencanaan bui yang akan dipasang bui hijau ya Pak, untuk masuk lebih mudah lagi, kita sudah mulai menguploadkan, menginformasikan supaya nanti kalau sudah dipasang kemungkinan ada di sini pengubahnya sedikit, dan ada berapa penambahan dari informasi bui penyesuaian itu pun kami langsung perbaiki Pak. Jadi ini merupakan harmonisasi yang sangat baik antara Disnaf dengan Bus Hidrosal. Bapak Ibu sekalian, memang SBNP kemudian bahaya navigasi yang lain harus selalu kita update. Ada berapa bahaya navigasi yang masih tertera di peta laut 59 ini, dan kami mungkin nanti perlu konfirmasi dengan tim survei, siapa tahu pas melewati area wreck, kalau tidak salah tidak jauh di depan dermaga Angkatan Laut atau apa, nanti bisa kita lihat untuk posisinya. Kita akan memastikan kondisinya bagaimana. Bapak Ibu sekalian, peta laut Indonesia perairan Nunukan ini cukup banyak. Dari 59K memang tidak banyak beredar karena untuk beberapa kegiatan latihan ada di depannya di daerah Tarakan dan Sebatik, Nunukan dan Sebatik. Kalau 59 ini yang terpampang. Kemudian peta garis pangkal skala 200.000 merupakan peta yang cukup penting untuk batas. Kemudian peta 103 perairan Kaltara 5.000 dengan skala 5.000. Dengan perkembangan kondisi alur yang kami yakin cukup pesat nanti, dengan seiring bertumbuhnya jumlah penduduk, kami pernah melaksanakan survei di Sebatik pertama tahun 2012, kemudian kembali lagi tahun 2017, jumlah penduduk sudah sangat banyak. Ini merupakan indikator yang harus kita tangkap. Bukan hanya di Sebatik saja, di Nunukan, kemudian saya masuk ke area-area di dalamnya, saya ular dan ke dalamnya, jumlah penduduk pun sudah cukup banyak, sehingga kami kira Direktorat Kepelabuhan juga perlu membaca ini di hinterlandnya. Tentunya dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, kebutuhan barang akan sangat banyak, sehingga penetapan alur, kemudian pengembangan pelabuhan juga tentunya akan sangat dibutuhkan. Kebutuhan peta skala besar mungkin perlu kita kaji dengan baik lagi, karena peta nomor 59 ini skalanya masih 200.000, sehingga nanti kami coba akan berkomunikasi dengan baik seandainya ada program-program untuk survei di pelengkapnya. Memang Bus Hidrosal telah mengupdate tahun 2015, dan kami tadi sempat mengoverlay hasil survei hanya selisih sesuai dengan toleransi Pak, 01, 02 desi, jadi tidak begitu signifikan kesalahannya, cukup baik Pak, sangat baik. Dengan dua alat yang berbeda, kami menggunakan single beam, teman-teman dengan menggunakan multi beam, ada perbedaan itu sangat wajar, artinya toleransi sudah tercapai Pak. Bapak Ibu sekalian, dinamika hidrooceanografi serta geografi maritim wilayah perairan Nunukan ini sangat dinamis, karena
dari utara Sebatik, Tarakan, Nunukan ini merupakan tangkapan limpahan arus laut dunia dari yang berasal dari Laut Sulawesi. Di sana bisa kita lihat merupakan daerah tangkapan sedimen, Bapak Ibu sekalian, merupakan daerah tangkapan sedimen. Di samping sungai-sungai yang dari hulu cukup banyak membawa lumpur, kemudian arus dari Laut Sulawesi juga cukup dinamis, sehingga tentunya secara alamiah merupakan daerah penumpukan sedimen di wilayah Kaltara ini. Akan tetapi ini pun menjadi berkah juga tentunya dengan banyaknya tambak udang gitu yang memanfaatkan plankton yang dibawa oleh arus laut dunia di sini, merupakan daerah yang sangat kaya terkait dengan oceanografinya. Secara alamiah kembali alur Nunukan kalau kami amati dari hasil survei yang pernah dilaksanakan dari Pusidrosal tahun 2015 dan teman-teman pengelola di Disnaf Tarakan ini merupakan area yang tidak banyak berubah, Pak, ada di daerah sini, Pak. Ini merupakan kedalaman alamiahnya, Pak. Hanya saja memang di pintunya ini memang ada sedikit kedangkalan, tapi ini merupakan kedalaman 12, 13 dengan tunggang air yang sangat tinggi dengan Z0 280, artinya tunggang air kurang lebih 5 meter lebih. Di sini kita bisa melihat merupakan area dalam. Dimungkinkan area alur Nunukan ini merupakan alur yang bagus, artinya sudah tetap. Kami pernah menganalisa bahwa alur Nunukan ini karena air yang berputar, arus pulau yang berputar, yang masuk dari Sebatik, kemudian dia keluar dari Seular, keluar lagi ke alur Nunukan, sehingga dia menggurus sedimen-sedimen yang ada di situ. Artinya sedimen transport tidak sempat duduk di situ. Dibuktikan dengan hasil survei 2015 dan hasil survei selanjutnya, sehingga di daerah sini memang masih dalam. Ini, Pak, ini kemungkinan harus masuk sini, kemudian berputar, kemungkinan ini juga ke sini, berputarnya lewat sini. Ini memang dinamika perairan yang rahasianya ya memang sudah dari sononya, Pak, dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga bisa menjadi kajian yang cukup penting untuk pengembangan pelabuhannya. Maka sudah sangat tepatlah manakala kita menetapkan alur Nunukan ini dengan harapan pelabuhan-pelabuhan yang akan dibangun merupakan pelabuhan-pelabuhan yang sudah settle dan aman. Terkait dengan tadi, memang data data ini yang kami plot ini mungkin data awal yang untuk Lego Jangkar Daerah Mati ini cukup rawan kalau tetap di sini. Tadi sudah disampaikan sudah dipindah di dalam dengan alur lebar 250, perlu diwaspadai untuk, perlu kita pastikan, Pak, nanti apakah daerah Lego Jangkarnya itu mengganggu pertanian rumput laut. Ini yang perlu dipastikan lagi. Bisa kita pastikan apakah daerah rumput laut tersebut sudah juga ditetapkan pertanian rumput laut itu, apakah sudah ditetapkan di RZPP 3K-nya juga. Kalau memang di situ daerah untuk penetapan rumput laut, mungkin perlu kita bicarakan. Tadi belum sempat dijelaskan, jadi mungkin perlu penjelasan yang lebih. Seandainya memang seperti itu, perlu digali lebih tajam lagi, karena RZPP 3K-nya memang sudah ditetapkan. Jadi sehingga tinggal kita overlaykan saja, memastikan apakah di situ memang daerah rumput laut yang disediakan oleh kementerian setempat, Pemprov setempat. Nah, jangan sampai kita dalam merencanakan nanti akan tumpang tindih dengan daerah pertanian tersebut.
sangat terbuka untuk transit perdagangan bilateral Bapak Ibu sekalian, karena dulu di 2012 masih banyak barang-barang yang dari Malaysia, bahkan kita menikmati sekali ya Pak, sampai dengan Tarakan gitu masih banyak yang berlaku dari Malaysia dengan sepatu apa ya Pak, kanguru yang terkenal dari Tawau sana. Akan tapi sekarang kita perdagangan menuju ke sana sudah cukup bagus. Contoh Indomie sangat diterima oleh teman-teman di Tawau sana, saudara-saudara sana. Jadi memang produk-produk Indonesia juga sudah sangat besar, banyak di Nunukan dan Tarakan. Tentunya ini merupakan perdagangan yang melalui laut. Sekali lagi di awal kita inilah yang sebagai membuka jalurnya, menetapkan jalurnya, memberikan keamanan navigasi, merupakan instansi-instansi yang berada di ujung tombak. Secara militer, perairan Nunukan ini juga merupakan pangkalan aju, pangkalan terdepan kita, karena memang daerah perbatasan ini merupakan daerah-daerah yang menjadi prioritas utama dalam patroli, sehingga kita tadi bisa melihat pangkalan TNI AL di sana, derbaganya besar Pak, kokoh Pak. Itu bisa untuk kapal korvet yang itu sudah disiapkan untuk kapal korvet yang terbesar kita nanti, sehingga cukup bagus. Syukur-syukur nanti kalau Direktorat Pengerukan berkenan mengeruk di situ dengan bagus, kami yakin cukup ramai nanti untuk kegiatan-kegiatan perniagaan di sana. Tadi juga disampaikan terkait dengan beberapa jalur kabel SKKL yang juga merupakan jalur nasional. Memang ada jalur nasional, jalur sesuai dengan KPNKP nomor 14 tahun 2021 masuk ke Nunukan. Ada yang saat ini existing adalah kabel SKKL Telekomunikasi Indonesia. Jadi perlu informasi yang komprehensif kepada para pengguna ini, tentunya Bapak KSOP yang harus berperan penting terkait dengan informasi. Jangan sampai teman-teman ada yang berlabuh jangkar di situ juga, tentunya menetapkan daerah lagu jangkar juga harus memperhatikan itu. Kemarin pagi mungkin Bapak, kemarin pagi kabel Jasuka di atasnya Belitung baru digaruk oleh motor facial Intan Bahari atau apa gitu Pak, baru digaruk. Jadi ya tentunya dengan adanya kabel yang putus, telekomunikasi cukup terhambat, karena memang SKKL ini saat ini merupakan salah satu media untuk mentransfer data yang belum tergantikan. Teknologi satelit belum masuk ke kita, masih panjang jalan ceritanya, sehingga SKKL inilah masih menjadi andalan. Kabel Jasuka ini Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemarin di atasnya Belitung itu kemarin siang baru kena garuk kapal motor vessel tersebut. Jadi pengalaman yang sangat bagus, cermin yang sangat berharga dalam penetapan alur ini, kemudian memberitahukan kepada para stakeholder pelayaran untuk tidak melaksanakan lego jangkar dengan sembarangan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini pentingnya hidrografi, harus selalu kita ulang memang kontribusi dari Direktorat Navigasian dengan mengupdate data-data kedalaman hidrografi ini sangat besar tentunya. Alur Labuan Bajo clear karena teman-teman, karena kalau ngomong jasa ya Pak, jasa dari Direktorat Navigasian sudah sangat clear. Berharmonisasi dengan Pusidrosal ada kedangkalan yang 9 atau 0,9. Wah, itu rame Pak, panjang jalan ceritanya Pak. Setelah dicek oleh teman-teman Direktur Kenavigasian, dulu ada Pak Imam dan kawan-kawan itu, oh benar juga ternyata 9 sehingga aman. Inilah kontribusi dari teman-teman perhubungan yang sangat bisa dirasakan dalam menikmati pentingnya hidrografi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Merupakan hal yang
harus kita hindari apabila kita tidak mengupdate data hidrografi. Kalau tidak salah sebentar lagi akan ada sidang IMO yang tentunya konsennya juga terkait dengan persiapan mandatory IMO audit scheme. Kalau tidak salah mulai hari ini sudah mulai persiapan workshopnya untuk sidang IMO dengan pengkayaan data-data hidrografi yang dilaksanakan oleh tim pengelola dari Direktorat Kenavigasian akan sangat membantu menghindari kita menjadi dark area. Bapak, Ibu sekalian, kami izin sedikit menyampaikan terkait dengan Pusidrosal. Kami ada portal yang saat ini menjadi komunikasi utama dengan masyarakat maritim. Kami selalu mengupdate terkait dengan informasi kelautan yang terjadi seperti kabel Jasuka kemarin. Kemudian dua hari yang lalu ada motor vessel yang mau menuju ke Maldives dari Samarinda menuju ke Maldives, Pak. Propellernya lepas. Puji syukur bisa ketemu dengan motor tanker dari Brasil mau ke atas. Puji syukur bisa ditolong. Tetapi si motor vesselnya itu ditinggal, Pak, karena propellernya lepas. Kapal LCT, Pak, 2 hari yang lalu, dan selalu kita terbitkan dalam informasikan kepada portal IHDC ini. Kami juga sangat berharap banyak, Pak, terhadap teman-teman di Direktorat Kenavigasian, terutama di Dinas Distrik Kenavigasian Daerah. Sinkronisasi, kami berkomunikasi untuk mengupdate data SBNP, Pak. Ini penting sekali. Semakin banyak portal yang diterbitkan oleh pemerintah, maka pengguna akan semakin mudah mengakses tinggal portal yang mana yang akan dipilih. Semisal portal dari Direktorat Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, kemudian portal dari Pusidrosal, dengan isi yang sama maka semakin lengkaplah informasi yang diterima oleh para stakeholder. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami izin menyampaikan sedikit review terkait dengan kegiatan penting yang telah dilaksanakan oleh tim pengelola Distrik Navigasi Tarakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Tadi mohon dipastikan terkait dengan wreck yang ada di alur Nunukan itu, apakah masih ada atau tidak. Kemudian posisi SBNP mungkin perlu kita update dengan baik. Material dasar lumpurnya tadi belum sempat disampaikan. Material dasar lautnya, mohon maaf, memang di dalam peta berupa lumpur, tapi semakin detail di area-area yang akan digunakan untuk area berlabuh ini akan semakin kaya data informasi hidrografi kita. Kemudian hasil lembar lukis lapangan bisa kita share nanti teman-teman. Kalau perlu pengolahan lebih detail lagi juga bisa berkomunikasi. Mungkin bisa juga di-share ke teman-teman di BIG, Pak, sebagai yang mengumpulkan juga data-data informasi kedalaman batimetri. Sekiranya ada teman-teman di BIG diikut virtual ini bisa berkomunikasi juga. Tentunya mereka hanya mengumpulkan saja, kalau kami mengumpulkan dan menerbitkan, jadi bisa kedua-duanya, Pak. Demikian. Bapak Ibu sekalian, pentingnya hidrografi merupakan hal yang sangat baik untuk mendukung keselamatan dan keamanan dalam bernavigasi. Maka dengan simbol petakanlah untuk perjalanan negeri sangat tepat dengan nawacita apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Demikian, terima kasih. Tak ada gading yang tak retak.
wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Farid atas paparannya. Untuk meningkatkan lagi acaranya, kita panggil Pak Jahara Saputra selaku PKP Madya untuk dapat memberikan paparannya. Silakan Pak Jahara. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati seluruh peserta FGD alur masuk Pelabuhan Nunukan, baik yang hadir di sini maupun yang secara virtual. Izinkan saya menyampaikan sedikit bahan untuk diskusi atau sebagai bahan untuk masukan saran dari teman-teman peserta FGD. Sendiri juga deh. Katanya kalau laki-laki harus berdiri. Baik, jadi akhir daripada kegiatan survei FGD ini adalah keluarannya, outputnya adalah penetapan alur oleh Menteri Perhubungan terkait dengan penetapan alur masuk Pelabuhan Nunukan. Jadi perlu saya sampaikan kenapa sih alur itu harus ditetapkan. Jadi intinya selain yang diamanahkan oleh PP nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian, yang undang-undang di atasnya nomor 17 tahun 2018 tentang pelayaran, bahwa alur pelayaran harus kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan alur pelayaran di laut. Sehingga dari amanah yang ditetapkan oleh peraturan tersebut, maka diperlukan tadi dibuat keputusan menteri terkait dengan alur masuk pelabuhan. Jadi perlu saya sampaikan kenapa sih alur itu harus ditetapkan. Jadi pertama untuk keselamatan dan keamanan bernavigasi khususnya, atau keselamatan dan keamanan pelayaran. Yang kedua adalah ketertiban dan kelancaran lalu lintas di alur tersebut. Yang ketiga terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan maritim. Maka perlu dilakukan penetapan alur. Terus berdasarkan sebelum ditetapkan, untuk ditetapkannya keputusan menteri harus dilakukan focus group discussion yang terkait dengan hasil survei. Dan ini untuk selain untuk memenuhi tahapan atau mekanisme sebelum ditetapkannya alur tersebut, juga untuk memastikan bahwa data